Kemudian di antara tempat lagi yang dimakruhkan untuk berzikir di tengah-tengah khotib sedang berkhutbah. Ini ayat yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau sudah dibacakan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini yang dimaksud khutbah. Kenapa khutbah itu dikatakan Al-Qur'an? Karena di dalam khutbah itu disyaratkan rukunnya khutbah itu diantaranya membaca ayat Al-Quran. Jadi kalau ada khotib kok nanti tidak membaca ayat Quran, itu khutbahnya nggak sah. Maka di sini khutbah itu dikatakan Al-Quran. Kalau sudah Al-Quran dibacakan, yang dimaksud dalam beberapa riwayat itu khutbah, maka dengarkan. Fastami'u, dengarkan. Bukan cuma dengar, wa angsitu, diam. Ada orang dengar tapi sibuk pula ngomong. Enggak. Dengar dan diam. La'allakum turhamun, maka nanti pasti Allah akan merahmati kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semoga semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak ibu yang mulia, pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah. Karena begitu banyaknya anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sampai saat ini juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak anugerah karunia kepada kita. Dan yang paling tinggi, anugerah paling mahal yang Allah berikan adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan anugerah iman kepada kita, masih memberikan anugerah Islam, anugerah agama, anugerah taat kepada Allah. Inilah anugerah yang paling mahal, anugerah yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Maka mari kita syukuri anugerah ini, terutama anugerah agama, dengan harapan
kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik pertolongannya kepada kita untuk taat kepada Allah. Dengan kita bersyukur, kita berharap kita selalu diistiqomahkan oleh Allah di dalam amal agama. Harapan kita adalah ketika kita berjumpa dengan Allah, ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan kita taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh yang mulia, pada kesempatan pagi hari ini kita jangan lupa duduk di masjid ini niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah lillahi ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, kita akan melanjutkan pada pagi hari ini membaca lanjutan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kitab yang berkaitan dengan pembahasan zikir dan apapun yang berkaitan dengan pembahasan zikir secara umum. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan di halaman 16. Halaman 16. Kalau yang punya kitab syarah Al-Futuhatur Rabbaniyah Al-Adhkar An-Nawawiyah, halaman 85, juzuk 1. Sarahnya ada 4 jilid. Jadi kalau yang pegang sarah mungkin halaman 85. Faslun wa yang bagi ayyakunal maudi alladhi yadhkuru fihi khaliyan nadhifan. Faslun, fasal. Satu pembahasan. Faslun fasal wa yang bagi ayyakunal maudi, wa yang bagi sepantasnya, seyogianya, ayyakunal maudi, adanya tempat seseorang, alladhi yadhkuru fihi, yang dia berzikir di tempat tadi, khalian, tempat itu sepi, nadhifan, dan dalam keadaan bersih. Lebih patut untuk melakukan zikir itu di tempat yang sunyi dan bersih. Fa innahu, karena sesungguhnya tempat yang sunyi dan bersih tadi, a'zamu, akan lebih besar, fi ihtirami dzikri, di dalam memuliakan zikir, wal madhkur, dan yang diingat. Dengan cara kita memilih tempat yang sunyi, yang sepi, itu akan lebih memuliakan zikrullah dan memuliakan zikir itu sendiri dan yang kita ingat, yaitu Allah. Walihada, maka dikarenakan inilah, mudiha, dipuji, adzikru, zikir, fil masajidi, di masjid. Tadi disampaikan zikir itu anjurannya tempatnya sepi, bersih, suci. Maka tempat yang paling bagus untuk digunakan zikir itu diantaranya adalah masjid. Wal mawadi' asyarifah, dan begitu juga dianjurkan untuk berzikir fil mawadi', di tempat-tempat asyarifati, yang mulia. Waja'a, dan telah datang anil imam al-jalil Abi Maisarah, telah diriwayatkan daripada seorang imam yang sangat agung, yaitu Abu Maisarah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, la yadhkurullah ta'ala illa fi makanin thayyib. La yadhkurullah ta'ala, janganlah seseorang berzikir kepada Allah, illa fi makanin, kecuali di satu tempat, thayyibin, yang baik. Wa yang bagi, dan juga sepantasnya, sepatutnya, aidan juga, ayyakuna, adanya, famuhu, mulutnya orang yang berzikir, nadhifan, dalam keadaan bersih. Pertama, tempatnya bersih, suasananya juga mendukung. Yang kedua, tentu mulut yang dia gunakan untuk berzikir itu juga sepantasnya dalam keadaan bersih. Fa in kana fihi taghayyurun azalahu bisiwak. Fa in kana, apabila ada fihi, di mulutnya tadi, taghayyurun, ada perubahan, mulutnya itu enggak dalam keadaan bersih, azalahu, maka dia menghilangkan perkara yang bau tadi, bisiwaki, dengan menggunakan siwak.
minimalnya ya sikat gigi, bersiwak jauh lebih baik. Wa in kana fihi, apabila ada fihi di mulutnya najasatun, ada najisnya, azalaha maka dia menghilangkannya bil ghusli bil ma, dengan cara membasuhnya dengan menggunakan air. Kumur-kumur, membersihkan dengan air. Falau dzakara, apabila dia berzikir, walam yaksilha, dan dia tidak membasuh mulutnya yang najis tadi dengan air, fahuwa maka zikirnya tadi makruhun, malah menjadi makruh. Mulut najis zikir, maka hukumnya jadi makruh. Wala yahrumu, tapi tidak sampai derajat haram. Itu makruh, tapi tidak sampai haram. Walau qara'al Qur'an, apabila dia membaca Al-Qur'an, wa famuhu, sedangkan mulutnya najisun, ada najisnya, kuriha, sama juga itu dimakruhkan. Karena sebaik-baik, seutama-utama zikir itu adalah Al-Qur'an. Kita sudah membahasnya bahwa seutama-utama zikir, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam ka fadlillah ala khalqi. Sebaik-baik kalam adalah kalamullah, dan keutamaan kalamullah dibanding selain kalamnya Allah itu ya seperti perbandingan Allah di atas seluruh makhluknya. Maknanya nggak bisa dibandingkan. Tapi ini tentu ada perincian. Al-Quran itu terbaik adalah secara umum. Kecuali nanti ada tempat-tempat yang khusus, ada zikir yang diajarkan Nabi di tempat itu, maka zikir itu jadi lebih baik dari Al-Quran. Masuk masjid kan ada zikir khusus, doanya. Keluar masjid ada zikir khusus, ada doa khusus yang datang dari Nabi. Maka tentu doa yang jelas ada tempat yang diajarkan Nabi, doa itu jauh lebih baik. Kan gak mungkin ada orang keluar masjid baca Quran, masuk masjid baca Quran. Itu bagus, tapi ada yang jauh lebih bagus, yaitu doa masuk masjid, doa keluar masjid. Begitu juga kondisi-kondisi yang lain. Kalau memang di tempat itu ada satu tuntunan Nabi secara khusus, maka tuntunan yang diajarkan Nabi itu jauh lebih baik. Tapi umumnya selain itu, Al-Quran adalah kalam yang terbaik. Termasuk inilah yang paling afdolul zikri. Yang terbaik dalam zikir itu adalah secara umum tingkatan pertamanya adalah Al-Quran. Maka di sini dibahas tadi zikir secara umum, Al-Quran secara khusus. Walau qara'al Quran wa famuhu najisun kuriha. Kalau dia membaca Al-Quran sedangkan di mulutnya ada najisnya, maka keadaan seperti itu dimakruhkan. Wa fi tahrimihi wajhan li ashabina, apakah itu diharamkan? Maka bagi ashabus Syafi'i, menurut ulama-ulama madhab Syafi'i ada dua pendapat, sama seperti tadi pembahasan tentang zikir. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Tapi para ulama mengatakan ya makruh, tidak sampai derajatnya kepada haram. Lah di sini hadirin Bapak Ibu yang mulia, kita bisa melihat satu pembahasan bahwa pertama untuk berzikir yang terbaik. Ini kondisi terbaik yang dibahas, bukan wajib tidak, tapi terbaik. Kalau kita jaga kondisi ini, maka nanti insya Allah kita akan lebih mudah untuk zikrullah, betul-betul mudah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita tuh hudur, betul-betul hadir. Ada orang yang hanya zikir di lisan saja tapi hatinya tidak sampai zikir. Nah ini kan bukan hakikatnya zikir. Maka untuk mencapai betul-betul zikrullah diperlukan tempat yang sesuai, suasana yang sesuai. Tempatnya sesuai, tapi tahu-tahu suasananya tidak sesuai. Kebanyakan masjid kita kan anak-anak nih di masjid banyak. Ini bukan dilarang ya. Saking ramai ributnya. Nah, jangankan zikir, sedang tidak zikir pun tidak tawajud. Nah ini berarti tempatnya sesuai, suasananya tidak. Maka tempat harus sesuai. Sebaik-baik tempat itu diantaranya masjid. Suasana juga harus sesuai, sunyi, tenang. Maka kita dulu di dalam tarikh sejarah kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul itu
Maka Nabi itu beliau diberikan oleh Allah satu hal yang sangat baik, yaitu bertafakkur kholian di Gua Hira, bersunyi-sunyi. Nah, ini diantara satu hal yang sangat baik, orang meluangkan waktu untuk mengingat Allah. Tidak harus sebenarnya di masjid. Maka di sini beliau mengucapkan di awal-awal pembahasan tadi, yang bagi ayyakunal maudhi alladhi yadhkuru fihi khaliyan nadhifan. Tempat yang kita berzikir itu seharusnya, selayaknya, sepantasnya tempat yang sepi, tenang, sunyi, bersih. Yang terbaik masjid, tapi bukan harus masjid. Seperti Nabi dulu di Gua Hira. Maka jangan kita salahkan kok ada orang ya tidak harus pergi ke gua. Maksudnya itu satu contoh. Di rumah bisa dia tenang zikir di rumah, bagus. Tapi tentu masjid ada memiliki kelebihan yang banyak. Masjid ada kelebihan. Seperti yang kita ketahui, di antara kelebihan yang dimiliki masjid yang tidak dimiliki tempat-tempat lainnya, yaitu masjid itu bisa i'tikaf. Maka duduk saja seseorang sebentar, sesaat di masjid dengan niat i'tikaf akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dia dengan neraka sejauh 3 parit. Satu paritnya saja antara timur dan barat. Jadi kalau tambah lama dia i'tikaf, kan tidak mungkin i'tikaf itu terus hanya tidur, enggak. Mesti i'tikaf itu minimal yang dikerjakan orang i'tikaf itu zikir. Kalau enggak zikir, baca Quran. Enggak baca Quran, mereka sholat. Nah, ini semua adalah urutan-urutan zikir semua. Sholat itu termasuk zikir, baca Quran zikir yang terbaik, atau betul-betul dia mensucikan Allah, subhanallah, walhamdulillah, dan lain sebagainya. Ini tempat yang terbaik adalah masjid. Kemudian beliau di sini membahas suasana harusnya baik, tempatnya juga selayaknya juga tempat yang baik. Itu pun tidak cukup. Mulut yang kita gunakan untuk berzikir itu pun juga seharusnya dalam kondisi bersih. Nah, kalau dalam kondisi selain itu, entah habis memakan makanan yang memiliki bau makruh, atau habis merokok dan lain sebagainya, ini kan mulutnya tentu ada taghayyur, perubahan yang kurang mengenakkan. Nampaknya zikir, tetapi nanti jangankan zikirnya mengingat Allah, malaikat yang ada di sekitar dia pun lari. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kata Nabi, malaikat itu tersakiti sebagaimana manusia lainnya juga tersakiti. Malaikat itu tidak suka dengan bau-bau yang menyengat, bau-bau yang makruh itu malaikat tidak suka. Sedangkan zikir itu adalah amalannya para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Maka kita pun juga berzikir, mulut kita, kondisi suasana termasuk mulut yang kita gunakan untuk berzikir sepantasnya dalam keadaan bersih. Lah kalau dia misalkan juga paksakan, kan ada orang mungkin mulutnya najis, dan ini mungkin gambaran najis itu berdarah dan lain sebagainya, bersihkan dulu. Atau mungkin kok ada najis-najis lainnya, maka sepantasnya dia bersihkan terlebih dahulu. Berkumur-kumur, dicuci dan lain sebagainya. Kemudian baru selepas itu berzikir. Kalau dia paksakan juga berzikir dalam keadaan tidak bersih tadi, maka bagaimana? Di sini beliau sampaikan kondisi seperti itu malah makruh. Tapi ini kan menjadi aneh. Tujuannya zikrullah, tapi pahala malah nggak didapatkan. Malah jadinya menjadi makruh. Nah, ini diantara beberapa adab yang beliau sampaikan dalam seseorang hendak berzikir. Kalau ini dijaga, nanti insya Allah akan lebih memudahkan tawajuh dalam berzikir dan lebih memudahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Faslun, fasal setelahnya. Ya'lam, ketahuilah, anna dzikra, sesungguhnya zikir, mahbubun, adalah disukai, fi jami'il ahwal, dalam segala keadaan.
illa fi ahwalin, kecuali di dalam beberapa keadaan, warada syar'u, yang telah datang syariat, bistithnaiha, di dalam mengecualikannya. Zikir secara umum itu dianjurkan dalam keadaan apapun. Dalam seluruh tempat, seluruh suasana, setiap keadaan zikir dianjurkan. Kecuali memang nanti ada larangan secara khusus di tempat itu tidak boleh zikir, nah di situ baru tidak dianjurkan. Nadhkuru minha huna torfan. Nadhkuru, kami akan menyebutkan, minha, di antara pembahasan tadi, yaitu pengecualian yang tidak diperbolehkan, torfan, secuil, isyaratan, sebagai isyarah, ila masiwahu mimma sayati fi abwabihi, kepada perkara yang selainnya daripada apa yang akan datang fi abwabihi, di dalam bab-bab pembahasannya, insyaallah taala. Famin dzalika, di antaranya pengecualian tadi, annahu, karena kalau yang dibahas itu seluruh keadaan, ya tentu susah, karena zikir yang penting keadaan apapun dianjurkan. Lah ini ada pengecualian, beberapa pengecualian itu yang perlu kita ketahui. Pengecualian yang tidak dianjurkan keadaan zikir adalah annahu yadhkuru, annahu yakrahu dzikra halatal julusi, annahu, sesungguhnya, yakrahu, makruh, adzikru, dzikir, halatal julusi, ketika keadaan seseorang duduk, ala qada'il hajati, ketika qada'ul hajat. Pertama, contoh kondisi yang memang zikir bukan tempatnya, makruh, nggak boleh. Kapan? Ketika kondisi sedang qada'ul hajat, buang air kecil, buang air besar, nah ini bukan tempatnya zikir. Wa fi halatil jima', dalam kondisi keadaan jima', bersetubuh, itu juga bukan tempatnya zikir. Wa fi halatil khutbah, kemudian di antara tempat yang makruh, bukan tempatnya zikir, yaitu di tengah-tengah khutbah, liman yasma'u sautal khotib, bagi orang yang mendengarkan suaranya khotib sedang berkhutbah. Khotib sedang khutbah pegang tasbih, keliru, itu nggak paham agama namanya. Khotib sedang khutbah, dengarkan khutbah. Kok dia zikir ketika khotib berkhutbah dan dia mendengar? Nah, mungkin kalau sedang mati itu speaker mic-nya tidak terdengar, ya itu lain pembahasan. Namanya tidak terdengar, mau zikir dia masih diperbolehkan. Tapi kalau dia mendengarkan suara khutbah, maka waktu itu adalah waktu untuk mendengarkan khutbah, bukan waktunya berzikir. Wa fil qiyami fis shalah, ketika qiyam, posisi berdiri ketika sholat, itu bukan tempatnya zikir. Qiyam tempatnya membaca Al-Quran. Ada pengecualian ya. Qiyam itu nanti kan ada doa istiftah, doa iftitah, yaitu baca. Selepas itu isinya Quran. Jadi kalau ada orang kok waktu posisi berdiri sibuk zikir, itu bukan tempatnya, makruh. Bal yastagilu, bahkan seseorang sibuk bil qiraati, dengan membaca Al-Quran ketika posisi qiyam, berdiri tadi. Wa fi halatin nu'as, dan juga makruh zikir dalam kondisi keadaan sedang nu'as, ngantuk. Kalau tidur tidak bisa zikir itu pasti. Tapi kalau ngantuk kan ada orang zikir, itu makruh. Wala yakrahu, dan tidak makruh fit thariqi, zikir di jalan raya mu zikir, tidak makruh, boleh. Wala fil hammam, dan juga tidak makruh zikir di hammam. Hammam ini dulu tempat pemandian khusus air panas, kamar mandi. Wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Ini kita akan bahas satu persatu pembahasan yang dimakruhkan tadi. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa kita secara umum harus mengetahui zikrullah itu dianjurkan dalam setiap apapun keadaan. Karena memang dalam satu hadis Nabi SAW diterangkan, kana yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Nabi beliau akan selalu zikrullah, zikir ingat pada Allah, fi kulli ahyanihi, di setiap keadaan. Jadi Nabi itu apapun keadaannya mesti zikrullah. Bahkan dalam satu riwayat Nabi mengatakan, tidur saya itu dengan kalian beda.
Yang tidur itu hanya mata, hati saya tuh nggak tidur. Ini Nabi. Tidurnya pun zikir. Ini satu kekhususan Nabi. Tanamu ainahu wa qalbuhu la yanam. Tanamu ainahu, yang tidur hanya mata. Wa qalbuhu la yanam, hati Nabi nggak tidur. Kalau kita sudah tidur, mata tidur, hati pun ikut tidur. Itu kita. Dan Nabi selalu beliau zikrullah, zikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Nah, ini kondisi umum. Maka nanti ada beberapa pengecualian, yang mana di pengecualian yang kita dengar tadi, ini makruh hukumnya. Bahkan ada sampai ulama yang mengatakan haram. Yaitu pertama kondisi ketika halatul julus ala qada'il hajat, ketika seseorang kondisinya sedang berada di qada'ul hajat, berada di tandas, di WC, di toilet, itu hukumnya makruh untuk berzikir. Nah, di sini yang dimaksud makruh tentu zikir bil lisan. Zikir yang makruh di WC itu zikir dengan lisan. Adapun zikir dengan hati tetap dianjurkan. Jangan sampai lupa Allah walaupun dalam WC. Kalau ada orang lupa Allah dalam WC, maksiat dia nanti di dalam WC. Maka yang dilarang di sini, para ulama menjelaskan hal ini, termasuk di sinilah fungsinya sarah, penjelasan para ulama itu. Jadi bahasa yang disampaikan Imam Nawawi secara umum diterangkan oleh para ulama. Yang dimaksud larangan tadi berzikir itu dengan lisan. Ada orang dalam WC, Allahu Akbar, itu dilarang. Tapi kalau dengan hati, seharusnya kita berzikir dimanapun dengan hati kita. Fayatlubu hatta fima ya'ti. Kalau dalam hati, maka dalam keadaan-keadaan seperti yang tadi kita baca, itu pun juga dianjurkan. Ketika terutama hadirin, Bapak Ibu yang mulia, kalau kita dalam kondisi sedang di WC, zikir itu kita harus pahami, zikir itu kan bukan hanya ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu diantara lafaz zikir. Lah apabila seseorang berada dia di dalam kamar kecil, sedang buang air kecil, buang air besar, di situ yang paling pas sebenarnya, tidak perlu dia berzikir secara lafaz, walaupun dalam hati. Harusnya kata para ulama, yang dia fikirkan maksudnya itu, fikir yang dia gunakan itu, bagaimana anugerah yang besar Allah berikan kepada dia. Saya diberikan anugerah Allah bisa buang air kecil, bisa buang air besar. Sakitnya itu sakit perut ketika selesai makan, bagaimana sakitnya menahan buang air kecil, buang air besar, itu kan penyakit semua. Dalam hadis Nabi mengajarkan doa, adhaba anil adha. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan al-adha, penyakit ini dari aku. Lah ketika kita tahu ini anugerah yang besar, ini karunia yang besar, selepas itu kita ada rasa syukur dalam hati, ini sebenarnya kondisi zikir yang terbaik waktu itu. Nah ini kalau ada orang berpikir tafakur seperti ini, itulah zikir yang terbaik. Maka tanda bukti dia itu sedang zikir tadi di dalam WC, ketika keluar WC dia akan membaca doa, alhamdulillah alladzi adhaba anil adha wa afani. Kok dia baca doa? Tandanya dia sedang zikir pada Allah. Coba kalau dia nggak berpikir itu tadi, nggak berpikir kalau ini anugerah, seumpama nggak Allah beri itu anugerah, entah apa jadinya. Kalau dia berpikir itu anugerah, buang air kecil itu anugerah, buang air besar itu anugerah, mesti ketika keluar dari WC dia akan membaca doa. Minimal doa itu ada. Tadi itu kan yang agak sedikit panjang, tapi harusnya kita hafalkan. Di antara doa yang pendeknya, Ghufronaka, ya Allah, aku mohon ampun pada Engkau. Bagaimana tidak mohon ampun? Jangankan urusan-urusan yang lain, buang air kecil saja anugerah, saya nggak bisa syukur pada Engkau. Ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau. Ini beberapa doa yang diajarkan Nabi. Nah, harusnya dalam keadaan seperti itu, kita berpikir dan bertafakur, itu keadaan zikir yang terbaik ketika berada di tempat qada'ul hajat.
Kemudian jangan tadi zikir yang dilarang. Nah sekarang jangankan zikir hadirin Bapak Ibu, di WC itu berbicara dengan pembicaraan selain zikir pun juga makruh. Jadi kan ada orang mengatakan cuma makruh zikir. Enggak, selain zikir pun makruh. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengatakan, la ya'tir rajulan yadribanil ghaid kashifaini an awratihima yatahaddatsan fa innallaha yamkutu ala dzalik. Janganlah dua orang dia pergi ke WC dalam keadaan namanya di WC itu juga sedang membuka aurat mereka, yatahaddatsan. Kemudian ketika mereka buang air ngobrol di WC. Fa innallaha yamkutu ala dzalik, Allah tidak menyukai hal yang seperti itu. Dan ini ada. Kalau mungkin kita di rumah WC satu atau kalaupun ada tempatnya beda. Nah biasanya dia tempat WC yang berjejer. Nah ngobrol. Berjejer itu ngobrol dia kanan kiri. Lah yang lebih bahayanya WC ada di situ masuk dua-duanya. Nah, itu lebih dilarang lagi. Nah ini ada hadis yang memang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dalam kondisi di dalam toilet WC itu cepat-cepat selesaikan hajat. Sudah selesai maka secepat mungkin, sesegera mungkin kita keluar daripada tempat tersebut. Jadi bukan hanya zikir, kondisi pembicaraan kalam-kalam selain zikir pun juga dimakruhkan ketika berada di Baitul Khala. Nah kalau kondisi mendesak itu lain. Kan ada orang minta tolong, teriak di WC entah ada apa, itu kondisi lain. Atau hal-hal yang mendesak, ini dalam agama tentu kondisi-kondisi uzur yang mendesak, hal-hal yang makruh. Jangankan yang makruh, kalau sudah mendesak, yang haram pun nanti keharamannya menjadi hilang, berubah menjadi boleh. Nah ini hukum secara umum. Kemudian tadi beberapa kondisi lagi yang dilarang, bukan tempatnya berzikir, yaitu wa fi halatil jima', kondisi sedang jima', bersetubuh. Ini bukan tempatnya zikir. Itu bukan tempatnya zikir. Kemudian di antara tempat lagi yang dimakruhkan untuk berzikir di tengah-tengah khotib sedang berkhutbah. Ini ayat yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau sudah dibacakan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini yang dimaksud khutbah. Kenapa khutbah itu dikatakan Al-Qur'an? Karena di dalam khutbah itu disyaratkan rukunnya khutbah itu diantaranya membaca ayat Al-Qur'an. Jadi kalau ada khotib kok nanti tidak membaca ayat Quran, itu khutbahnya nggak sah. Maka di sini khutbah itu dikatakan Al-Quran. Kalau sudah Al-Quran dibacakan, yang dimaksud dalam beberapa riwayat itu khutbah, maka dengarkan. Fastami'u, dengarkan. Bukan cuma dengar. Wa angsitu, diam. Ada orang dengar tapi sibuk pula ngomong. Enggak. Dengar dan diam. La'allakum turhamun, maka nanti pasti Allah akan merahmati kalian. Ayat ini memang turun menurut beberapa para ulama, ini turun ayat ini berkenaan dengan pembahasan khutbah. Ketika khotib berkhutbah, secara umum itu tadi, zikir makruh. Amal-amal lain jangan dikerjakan. Tapi ada beberapa sedikit pengecualian. Di antara pengecualian yang diperbolehkan, kalau memang di tengah-tengah khotib sedang berkhutbah, kok kita baru masuk masjid, maka ada yang diperbolehkan, yaitu di antaranya kalau dia baru masuk masjid, boleh mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Atau bahasa lainnya bahkan disampaikan para ulama, dia mengerjakan qobliyah Jumat. Dan di sini ada beberapa ikhtilaf kan. Sebagian orang mengatakan Jumat itu nggak ada qobliyah. Lah Jumat itu kedudukan zuhur. Bagaimana hukum-hukum yang ada pada sholat zuhur itu berkaitan dengan sholat Jumat. Maka nanti
kalau zuhur itu bisa dijamak dengan sholat asar, maka sholat Jumat itu bisa juga dijamak dengan sholat asar. Kenapa? Ya memang Jumat itu kedudukan zuhur. Karena Jumat itu kedudukan zuhur, sebagaimana zuhur itu ada qobliyah, sholat sunnah sebelumnya, maka Jumat itu juga dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah qobliyah Jumat. Dan ini nggak bisa dikerjakan ya kalau nggak ada azan Jumat 2 kali. Kalau azan Jumatnya cuma sekali, ya itu tertinggal. Maka salah satu dari dua ini bisa dia kerjakan tahiyatul masjid atau qobliyah Jumat. Lah kalau memang pas khotib naik mimbar, tentu kan dia bisa kerjakan satu. Kalau nggak qobliyah, tahiyatul masjid. Meringkas, dianjurkan yang dia ringkas itu kerjakanlah tahiyatul masjid. Dan itu nggak boleh panjang-panjang. 2 rakaat, dan itu pun kerjakan yang hanya seringkas mungkin. Karena kalau dia langsung duduk, itu pun dimakruhkan. La aktsaro, tidak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan kok dia mengerjakan lebih dari 2 rakaat, sedangkan khotib sedang berkhutbah pada waktu itu, maka bisa-bisa nanti yang lebih itu tidak sah hukumnya. Karena tempat posisinya adalah waktu itu posisi mendengarkan khutbah. Kemudian hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dimakruhkan lagi tadi adalah ketika berdiri dalam posisi sholat. Nah, berdiri, qiyam. Qiyam sebagaimana yang kita ketahui itu tempatnya untuk membaca Al-Quran. Pengecualiannya tadi ya doa iftitah. Doa istiftah mau baca, selepas itu baca Al-Fatihah, baca surat selepas Al-Fatihah, bukan tempat posisinya berzikir, bukan posisinya berzikir ketika qiyam. Begitu juga sebaliknya nanti. Kalau dalam posisi ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, itu bukan tempatnya baca Quran. Jadi kadang ada orang yang jos terlalu semangat posisi ruku baca Quran. Posisi sujud baca Quran. Lah ini tidak faham tempat. Tempat posisi sujud itu perbanyak zikir, perbanyak doa. Tempatnya zikir dan doa sujud. Lah ketika qiyam itu tempatnya baca Quran. Mau panjang-panjang silahkan. Kalau sholat sendiri mau dibaca 1 halaman boleh, 2 halaman boleh, 1 juz boleh, 1 surat boleh, 1 Quran pun boleh. Tempatnya kapan? Ketika qiyam. Dan di sini yang dimaksud adalah memang sholat secara umum. Karena nanti kan ada satu sholat yang dinamakan dengan sholat sunnah tasbih. Kan ada sholat tasbih itu, sholat yang memang di setiap gerakannya itu ada zikirnya, termasuk ketika berdiri. Beberapa ulama-ulama yang mereka termasuk Al-Albani mendhaifkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat tasbih. Tetapi ulama besar sekelas Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menuliskan bagaimana membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat sunnah tasbih, itu hadisnya adalah hasan. Hasan itu bisa dijadikan sebagai dalil. Maka mayoritas ulama 4 madhab mensunnahkan untuk mengerjakan sholat sunnah tasbih. Ini dalam hadisnya Nabi mengatakan pada paman beliau Abbas, tidak mampu, kerjakanlah kalau bisa tiap hari. Nggak bisa tiap hari sholat tasbih, seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, kerjakanlah sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Nggak bisa setahun sekali, sekalilah seumur hidup. Fadilahnya sangat besar. Maka bagus di antara kita kalau belum pernah coba sholat sunnah tasbih itu, bisa dikerjakan, diusahakan buat. Nggak bisa tiap hari ya, sekalilah seumur hidup. Biar kita tahu bagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan sholat sunnah tasbih. Tadi ketika berdiri makruh baca untuk berzikir, tapi khusus kenapa ini dibahas sholat tasbih? Di sana dalam pembahasan sholat tasbih itu di setiap gerakannya itu ada zikirnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap gerakan itu ada zikir, termasuk ketika qiyam. Begitu juga tentu di sini sholat yang dimaksud
kan, wa fi halatil qiyam, makruh berzikir kondisi berdiri ketika sholat. Tentu sholat yang secara umumnya sholat, karena ada bentuk posisi amal yang dia juga sholat tapi agak berbeda dengan sholat lainnya. Contohnya sholat jenazah. Sholat jenazah kan berdiri semua itu. Takbir pertama ya berdiri, takbir kedua ya berdiri juga, takbir ketiga ya berdiri, takbir keempat berdiri. Lah yang baca Quran itu cuma di takbir pertama. Takbir kedua itu zikir, bacaan zikirnya sholawat. Takbir ketiga itu doa, takbir keempat itu doa. Maka di sini pengecualian. Yang dimaksud sholat, sholat secara umum, sholat yang memiliki ruku dan sujud. Nah, jadi bukan sholat yang seperti sholat jenazah. Walaupun sholat jenazah itu juga dikatakan sholat, tetapi ini sholat yang berbentuk amalan sholat yang bentuknya berbeda. Sholat yang tidak memiliki ruku dan sujud ini memiliki hukum tersendiri. Nah, kemudian tadi di antara pembahasan yang beliau bahas lagi adalah makruh berzikir ketika dalam keadaan mengantuk. Ya, ini masuk memang sesuatu yang sepantasnya begitu. Jelas di dalam hadis yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarkud hatta yadhhaba anhu an-naum. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, idza na'isa ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian ngantuk, falyarqud, hendaklah dia tidur. Kalau ngantuk ya tidur. Orang kalau ngantuk kadang dia ngantuk, tahu apa obatnya? Ngopi. Enggak. Bukan ngopi obatnya ngantuk. Ngantuk tuh obatnya tidur. Nabi sudah ngajarkan memang. Idza na'isa falyarqud. Kalau ngantuk ya tidur. Hatta yadhhaba anhun naum. Kalau mau sholat kok ngantuk, tidur kata Nabi sampai betul-betul ngantuk itu hilang. Baru kemudian sholat. Kenapa? Apabila kalian sholat dalam keadaan ngantuk, nah sholat kan isinya zikir, baca Quran. Sholat kok ngantuk, fa innahu yastaghfiru. Perasaan dia sedang istighfar. Ya Allah mohon ampun. Perasaan dia begitu. Fayasubbu nafsahu, tapi ternyata dia sedang mencaci maki dirinya sendiri. Perasaan istighfar, nggak tahu doanya malah melaknat diri sendiri. Kenapa? Yang ngantuk tadi, itu masalahnya. Maka di sini jelas bahwa orang itu kalau sudah mengantuk, nggak usah pikir. Tinggalkan amal-amal dulu, tidur. Nah kalau sudah waktu hampir habis, ya lainlah ceritanya. Sholat 5 waktu hampir habis, ya sholat dulu. Kalau hal-hal wajib, waktu hampir habis itu nggak bisa ditunda. Tapi hal-hal yang memang lapang, itu hal bukan wajib, amalan bukan wajib, dan itu sholat sunnah, tunda dulu. Sampai betul-betul ngantuknya hilang, baru kemudian amal-amal seperti sholat, zikir, baca Al-Quran, baru kemudian dilanjutkan. Lah ngantuk itu apa definisinya ngantuk? Ngantuk dengan tidur ini sebenarnya adik kakak. Adik kakak ya, ngantuk itu muqaddimahnya tidur. Ngantuk itu muqaddimahnya tidur. Di antara tanda-tanda seseorang itu ngantuk itu adalah orang yang masih sadar dengan kondisi di sekitar, tetapi dia sudah tidak tahu apa pembicaraan orang yang ada di sekitarnya. Kondisinya masih sadar. Oh, itu kajian nih kok. Tapi tidak tahu lagi apa isi kajiannya. Itu ngantuk namanya. Kalau sudah nggak sadar kondisi, itu tidur. Itu perbedaannya. Orang yang ngantuk masih tahu nih kondisi, suasana, masih tahu. Tapi tidak tahu lagi apa yang dibahas. Kalau dia sedang duduk dengan kawannya, sudah tidak tahu lagi pembicaraan kawan. Kalau sedang duduk di kajian, sudah tidak paham lagi, tidak terdengar lagi apa itu pembicaraannya. Itu namanya orang yang sedang ngantuk. Maka makruh kondisi berzikir dalam keadaan-keadaan, diantaranya ketika dalam kondisi ngantuk. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan tidak makruh, karena ada orang yang mengatakan zikir kalau sedang di jalan-jalan, jalan raya, di pinggir jalan mau zikir tidak baik, boleh. Tapi ada syarat,
kalau memang betul-betul hatinya pada waktu itu bisa menghadap pada zikir. Tapi kalau enggak, tentu enggak baik. Dan ini kondisi enggak sama. Setiap orang itu ada perbedaan. Maka kalau kita mau ke kantor sambil zikir, boleh. Mau berjalan dari rumah ke masjid sambil zikir, bagus. Diperbolehkan, enggak ada kemakruhan. Begitu juga zikir ketika berada di hammam. Hammam itu zaman dulu ya, kamar mandi, air panas. Tapi di sini ya kamar mandi secara umum, berzikir di kamar mandi diperbolehkan. Tapi bukan kamar mandi bahasanya orang Minang. Enggak. Kadang kawan-kawan kan kalau orang Minang numpang ke WC itu bukan bahasanya WC, bukan toilet. Aduh kamar mandi katanya. Kamar mandi yang dimaksud orang Minang itu WC. Jadi kamar mandi betul-betul tempat mandi. Lah di sini kita harus memahami bahasa kamar mandi yang digunakan dalam bahasanya para ulama. Kamar mandi ya tempat betul-betul khusus untuk mandi. Buang air kecil nggak pernah di sana, apalagi buang air besar. Betul-betul kamar mandi. Maka di sini kita bisa ketahui bahwa memisahkan antara kamar mandi dengan WC itu sunnah. Nah, kita punya kebiasaan 3 in 1. Satu tempat semua bisa. Ya kamar mandi, ya juga WC. Dan kita akan berpikir yang sempurna. Tentu kamar mandi kita nggak sama dengan orang-orang yang ada di zaman dulu. Seperti zaman Nabi apalagi, tentu tidak. Ya kalau kita pikirkan mewah, ya tentu itu akan jadi mahal. Tapi memisahkan antara kamar mandi, satu ruangan tersendiri, buang air kecil, buang air besar, toilet, WC, satu tempat tersendiri, ini dianjurkan. Sehingga nanti kalau kita mandi, jatuh baju, jatuhlah mungkin apa, itu tidak ada masalah. Karena memang itu bukan WC. Lah karena bukan WC, zikir di situ, baca Quran di situ, diperbolehkan tanpa ada kemakruhan. Lah kok kita berpikir makruh? Ya karena kita melihat, membayangkan dengan kondisi yang ada di kondisi kita sekarang. Nah kalau kondisi kita sekarang ya sudah, kalau di kamar mandinya juga itu WC, itu kamar mandi ya itu WC namanya. Dalam kondisi seperti itu maka sama, balik kepada pembahasan yang awal, tidak boleh untuk berzikir di waktu qada'ul hajat, karena itu tempat adalah tempat untuk buang hajat, buang air kecil, buang air besar. Maka tentu di tempat itu tidak dianjurkan. Nah ini hadirin Bapak Ibu, ada beberapa pembahasan yang kita bisa baca pada hari ini. Satu pembahasan lagi, baru jam 6:05. Faslun, fasal setelahnya. Al-murad minadzikri hudurul qalbi. Yang dimaksud zikir itu adalah hadirnya hati seseorang. Ini yang dimaksud zikir. Tujuan zikir adalah betul-betul zikir hadir hati kita mengingat Allah. Fayang bagi maka sepantasnya ayyakuna huwa maksududz dzakir, maka hendaklah ini yang menjadi maksud orang yang berzikir. Fayahrusu maka hendaklah dia ini harus berusaha ala tahsilihi untuk menghasilkannya. Wa yatadabbaru dan dia tadabbur ma yadhkuru dengan apa yang dia zikirkan. Wa yata'aqqal dan dia memahami maknahu, makna kalimat yang dia zikirkan. Jadi zikir harusnya pertama hati itu hadir, karena lisan ini hanya penolong zikir. Hakikat zikir hati. Jangan sampai lisan zikir hati tidak, itu enggak zikir namanya. Kemudian yang kedua, wa yatadabbur, harus dia tadabburkan, fikirkan, tadabbur, direnungi. Wa yaqal, kemudian wa yata'aqqal, difikirkan makna zikir itu sendiri. Di awal pembahasan sudah kita bahas, khusus untuk Al-Quran saja seseorang yang mana dia faham, tidak faham, dapat pahala. Itu khusus Quran. Jadi baca Quran, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Faham, tidak faham, dapat pahala. Setiap huruf minimal dilipat gandakan 10 kebaikan. Itu Quran. Tapi kalau selain Quran, zikir, jangan termasuk hadis. Selain Al-Quran, kalau kita nggak faham, zikir itu minimal faham itu secara umum. Subhanallah, nggak tahu dia lafadznya.
tidak bisa mengartikan secara detail, tapi tahu makna secara umum, ini mensucikan Allah. Maka ucapan subhanallah dia baru dapat pahala. Begitu juga la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah. Faham dia yang dia ucapkan itu minimal secara umum baru dapat pahala. Maka kan kita sering dengar para ulama memberitahu bahwa tidak bisa seseorang itu ketika dia hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat kok langsung dikatakan beriman, tidak bisa. Kecuali dia faham dengan apa yang dia ucapkan. Minimal tuh secara garis besar, oh ini persaksian tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Secara umum dia tahu. Maka ini baru dikatakan orang masuk Islam. Kalau enggak faham dengan yang diucapkan, itu belum sah imannya. Maka kalau ada orang non-muslim samping masjid, biasanya kawan kita kan ada yang bisa azan. Dia non-muslim, bisa azan. Kalimat azan ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada azan itu ada kalimat 2 kalimat syahadat. Apakah kemudian selepas itu dia azan, tahu-tahu dia bisa langsung masuk Islam dengan azannya? Tidak. Faham yang dia ucapkan, baru dia mengerti, dia ucapkan, itu baru dikatakan sebagai orang Islam. Fattadabbur fi dzikri matlubun kama huwa matlubun fil qiraah listirokihima fil ma'nal maksud walihada kanal madhab sahih. Maka dikarenakan itulah madhab yang sahih, yang mukhtar, madhab yang sahih yang dipilih, istihbabu maddid dzakir, dianjurkan, disunnahkannya, memanjangkannya orang yang berzikir ucapan la ilaha illallah. Maka jangan kita heran nanti para ulama mengajarkan sangat dianjurkan, disunnahkan ketika mengucapkan zikir la ilaha illallah itu dianjurkan untuk dipanjangkan. Kenapa dipanjangkan? Mau tadabbur. La ilaha illallah, panjangkan. La ilaha illallah. Kok panjang? Supaya lebih tadabbur dengan makna yang diucapkan. Itu dianjurkan. Wa aqwalus salaf wa aimatul khalaf fi hadza masyhura. Perkataan para ulama-ulama salaf terdahulu ataupun ulama-ulama yang terkemudian dalam pembahasan ini masyhur dan banyak. Nah, ini hadirin Bapak Ibu, di antara pembahasan yang beliau bahas dalam 3 fasal yang kita dengar tadi, yang terakhir ini pembahasan tentang zikir yang hakikatnya zikir itu adalah hudurul qalbi. Lah untuk menghadirkan hati kita betul-betul zikir harus ada cara, di antaranya tadabbur. Tadabbur itu fikirkan makna kalimat yang sedang diucapkan. Belajar. Mau baca Allahu Akbar, fahami. Mau baca subhanallah, mengerti. Difikirkan, ditadabburkan maknanya. Lah cara untuk mentadabburkan tadi, panjang-panjangkan kalimatnya. Ya yang panjang dipanjangkan, kalau dia pendek nggak boleh. Ya kalau memang kalimat itu boleh panjang, dipanjangkan. Nah termasuk tadi kalimat la ilaha illallah. Lah khusus kalimat ini luar biasa. Karena kan ada orang zaman sekarang itu entahlah kan, dia mengatakan, oh masa ada hadis siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal dunia wajib untuknya surga. Lah nonton Barbie itu kan kacau balau nih. Padahal kalau kita mau berpikir hadirin Bapak Ibu, zikir yang paling mudah itu tidak ada yang lebih mudah melebihi kalimat ini. Coba tengok. Seumpama ada orang tidak punya gigi, nggak punya lidah, nggak punya bibir. Kita kan tahu kalau udah nggak punya gigi nggak bisa baca Quran. Itu kalau baca Quran itu tembus-tembus hurufnya semua. Kalau udah nggak punya gigi. Apalagi kalau ada orang nggak punya bibir. Lah sekarang baca kalimat tadi, la ilaha illallah. Membaca kalimat ini nggak perlu dengan gigi, bibir pun tidak diperlukan. Jadi maknanya, ketika sudah kondisi sakaratul maut, orang tuh sudah nggak mampu lagi buat apa-apa. Ngangkat tangan nggak bisa, apalagi ngangkat kaki. Bicara pun nggak bisa. Menggerakkan bibir tidak mampu, karena kita tahu kan kalau berbicara tuh bibir digerakkan. Lah untuk kalimat ini
bibir tidak perlu digerakkan, gigi juga tidak perlu lagi waktu itu, karena orang mati itu kan katanya kebanyakan itu orang tua kan, nah, gigi udah nggak ada, tidak punya gigi sekalipun, tidak punya bibir sekalipun, lidah asal punya, bisa mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Nggak perlu bibir, nggak perlu lidah. Nah, baru saja orang berpikir tentang kalimat, nggak perlu dengan hadis Nabi mendorong untuk mengucapkan kalimat tadi, sudah nampak betul-betul keagungan kalimat la ilaha illallah. Lah kok bisa mengatakan itu nggak berguna, itu terus mau jadi apa? Maka zikir-zikir ini terutama kalimat tadi, ini kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan di dalam kitab Syarah Al-Adhkar An-Nawawiyah ini, di dalam kitab Syarah Aqidah As-Sanusiyah, diriwayatkan daripada sebahagian sahabat. Sahabat kalau tidak tahu nama tidak masalah. Diriwayatkan daripada sebahagian sahabat dalam kitab Syarah Al-Aqidah As-Sanusiyah. Sahabat radhiyallahu taala anhum mereka mengatakan, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan dengan ikhlas min qalbihi dari hatinya, wa maddaha bit ta'zim, dan dia memanjangkan kalimat tadi bit ta'zim dengan mengagungkan Allah. Memang ada hadis khusus untuk memanjangkan kalimat ini. Dia memanjangkan kalimat tadi dengan mengagungkan Allah, ghufira lahu, maka akan diampunkan lahu untuk dia arba'atu alafi dzambin minal kabair, 4.000 dosa besar dia akan diampuni oleh Allah. Fa illam takun hadhihi dzunub, kalau memang dia tidak punya dosa sebanyak itu, qala ghufira lahu min dzunubi abawaihi wa ahlihi wa jiranihi, kok enggak punya dosa sebanyak itu, akan diampuni dosa kedua orang tuanya, dosa seluruh keluarganya, dosa tetangga-tetangganya. Dan ini pembahasan seperti ini para ulama sepakat kalau ada hadis yang berkaitan dengan penghampusan dosa atau hadis yang berkaitan dengan akhirat, sahabat yang meriwayatkan, walaupun sahabat tadi tidak mengatakan ini dari Rasulullah, maka hal-hal yang seperti ini hukumnya marfu', itu mesti datang dari Nabi, karena hal yang seperti ini nggak mungkin dikarang-karang. Ini walaupun tadi kan dari sahabat, tidak dikatakan dari Nabi, tapi ulama sepakat kalau hal itu berkaitan pengampunan dosa, berkaitan dengan kubur, akhirat, sorga, neraka, itu sahabat tidak bahagiannya ngarang-ngarang seperti ini. Ini hukumnya adalah hukum marfu'. Nah, ini hadis yang seperti ini luar biasa. Lah kadang ada orang kadang mikir, oh, masa seperti itu fadilah? Lah itulah agama. Agama itu bukan seperti kita punya uang dibagi-bagi yang itu nggak mungkin itu, masa 4.000 dosa. Nah, orang kafir saja seumur hidup 100 tahun maksiat pada Allah dengan kalimat itu diampuni. Bahkan 1.000.000 tahun pun kalau dia punya umur di dunia ini, selepas itu dia masuk Islam, 1.000.000 dosa itu semua diampuni Allah. Nah, orang-orang yang seperti itu Allah ampuni, ya tentu kalimat itu juga tidak kalah bermanfaatnya bagi orang-orang iman, orang Islam yang mengucapkannya. Jadi ini bukan kalimat biasa. Nah, kalau ada orang mengatakan biasa, ya dia orang biasa berarti. Orang yang tidak pandai menghargai barang mahal, ya wajar karena nggak tahu. Yang bisa menghargai emas perak ya yang tahu. Kalau kita sedang cerita intan, berlian, maka yang paham ini intan itu berlian ya orang kaya, orang miskin nggak paham ya, nggak levelnya orang-orang miskin. Maka kita maklumi sama kok bicara intan, emas, berlian sama anak kecil, ya yang salah kita. Ini barang-barang mahal, maka yang akan mengetahui tentu orang-orang yang mengetahui harganya. Nah, ini hadirin Bapak Ibu beberapa fasal pembahasan yang bisa kita dengar pada pagi hari ini yang berkaitan dengan zikir-zikir yang kita bisa dengar dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Semoga bisa kita ambil faedah daripada pembahasan ini. Sebelum mungkin kita tutup dengan doa kifarah majelis,
Ada diskusi tanya jawab mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya, dipersilahkan. Ya Pak, silakan. Kalau selama berzikir itu dia tertidur, apakah ini zikir dia itu makruh? Yang sebelum tidur nih, kalau tidur kan nggak mungkin zikir. Ya tadi kalau tertidur berarti dia mau mulai zikirnya sambil ngantuk ya. Ya kalau memang tadi sebelum itu tidak ada ngantuknya, ya itu zikirnya dapat pahala yang sempurna. Tapi kalau sudah ngantuk, masih dia teruskan, lah kondisi ngantuk itu tadi, ngantuk itu kan muqaddimahnya tidur tadi. Lah kok sudah mulai ngantuk, dia teruskan zikir, itu hukumnya makruh. Dan ini memang seperti tadi, ngantuk itu kan sudah seperti orang tidak sadar. Kenapa kok dilarang? Zikir, sholat, doa, ketika ngantuk itu dilarang. Nabi sendiri sudah memberitahu alasannya. Kata Nabi, karena kondisi ngantuk itu kalian tidak akan sadar, kata Nabi. Perasaannya istighfar, tapi tidak tahunya itu malah doa yang salah. Karena dia ini ngantuk, doa salah, akhirnya doa mencelakakan diri sendiri. Nah kalau sudah kondisi ngantuk kok zikir, itu makruh. Tapi kalau sebelumnya yang nggak ngantuk, ya tetap dapat pahala. Yang tidak ngantuknya itu dapat pahala. Tapi kalau sudah ngantuk, itu kan kita terasa ngantuk, maka cepat-cepat istirahat. Dan istirahat itu nggak perlu lama. Apalagi bagi kita yang biasa bawa mobil kan tahu itu. Kalau sudah ngantuk, bahaya. Lah istirahat itu nggak perlu lama. Berhenti 10 menit saja sesaat. Asal baring, tutup mata, bisa ndak bisa tidur, lepas itu jalanlah lagi. Itu sudah tercas untuk 2 jam perjalanan. Nah ini ngantuk itu memang nggak baik dalam setiap keadaan. Ya, keadaan zikir ndak baik sama dengan keadaan tadi. Bawa kendaraan ya itu celaka jadinya. Maka dengan istirahat sedikit sebenarnya, mungkin dia ada biasa istiqomah baca apa sebelum dia, itu bisa dia kerjakan setelahnya. Dengan istirahat sedikit bisa untuk menyempurnakan amal-amal tadi yang tertunda. Jadi kalau kondisi ngantuknya betul-betul dia zikir, itu yang makruh. Tapi kalau tidak ngantuk ya tidak makruh. Kalau tidak makruh ya dapat pahala. Kalau makruh ya dia tinggalkan malah dapat pahala. Kondisi itu kok ditinggalkan gak zikir, bisa dapat pahala gara-gara meninggalkan zikir. Meninggalkan zikir ketika ngantuk itu dapat pahala. Kan definisi makruh begitu. Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan ya tidak dapat apa-apa. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada pertanyaan lagi? Ya silakan. Ya maknanya mungkin tadi ya. Di sini Al-Imam An-Nawawi bahkan dikuatkan oleh ulama yang mensyarahi kitab. Memang para ulama mengatakan zikir itu sama dengan doa juga. Kan nggak mungkin kita itu doa ya. Anggaplah doa dengan bahasa Arab. Ketika doa tapi tidak tahu isi yang dia sedang baca, itu kira-kira makbul gak doanya? Jadi ada orang yang di sampingnya nanya selesai dia doa, minta apa tadi itu? Tidak tahu, kan bingung jadi. Jadi zikir yang disyaratkan ulama itu nggak susah kok sebenarnya. Maksudnya ingin mendapatkan pahala, kita faham makna secara umum, bukan secara detail ya. Kalau detail itu jadi ustadz dan nanti jadi ulama. Bahkan yang gawatnya ustadz zaman sekarang itu kadang labelnya ustadz, tapi disuruh baca kitab gundul bingung dia. Nah itu ustadz juga nih zaman sekarang. Nggak ada harokat, nggak ada apanya, nggak tahu. Nah, itu ustadz. Jadi maknanya orang yang dipanggil ustadz saja kadang disuruh menterjemah detail pun tidak bisa. Apalagi orang yang betul-betul awam. Maka para ulama tadi yang sudah kita dengarkan, yang disyaratkan itu dia mengetahui secara umum. Nah, kalau tadi kan salah paham namanya. Dia mengucapkan subhanallah, yang dia pahami Allahu Akbar, yaitu salah. Sama dengan dia doa mintanya ini, tapi kalimatnya lain, yang nggak kena. Harusnya itu belajar
meluangkan waktu. Paling enggak kalau untuk hal-hal zikir yang umum itu kan insya Allah ya, umat Islam secara umum, terutama kalau yang tidak terlalu jauh dari ulama, itu faham. Subhanallah secara umum dia tahu. Allahu Akbar, nah, sekarang takbir, itu kan ngerti orang artinya takbir itu. La ilaha illallah, tahu. Ya kalau enggak tahu agak ragu juga kita Islamnya nanti. Jadi zikir-zikir yang umum itu sebenarnya insya Allah mayoritas umat Islam hampir keseluruhan itu tahu. Lah mungkin doa yang lain, doa masuk masjid, keluar masjid yang itu berkaitan dengan sunnah-sunnah yang harian, lah mungkin ini banyak orang yang tidak tahu makna secara detail, tapi cukup dia mengetahui makna secara umum. Lah itu tidak bisa berarti kalau tidak dia mengaji. Nanya pada ulama, lah ini apa artinya? Apa isi doa nih Ustaz? Tanya. Secara umum dia paham, dia baca, sudah mendapatkan pahala. Keluar WC tahu. Nah, ini doa syukur pada Allah menghilangkan rasa sakit penyakit dari diri. Dapat pahala. Ghufronaka, oh ini mohon ampun pada Allah. Dapat pahala. Tapi kalau tidak tahu sama sekali, itu nggak dapat pahala. Termasuk yang tadi, salah arti itu kan tidak tahu namanya. Yang dia baca subhanallah, yang dia pahami malah yang lain. Itu pahala malah tidak bisa didapatkan. Jadi perlu mengetahui makna secara umum. Globalnya itu cukup. Saya kira cukup, tidak ada pertanyaan lagi yang lain. Ya, silakan Bu, terakhir satu. Ya, silakan. Ya tadi kita kan tahu, Ibu sendiri tadi udah nyampaikan sholawat badar, itu kan sudah judulnya sudah jadi isinya itu. Kenapa sholawat itu dikatakan sholawat badar? Ya karena bersolawat dengan tawasul kepada ahli badar. Itu kan termasuk ulama memberi nama untuk memberikan keterangan kepada kita garis besar isinya. Nah, jadi biasanya ada judul. Makanya di situ penting mau membaca apapun tengok judul. Kalau tidak tahu judul nanti, nah termasuk tadi dari pertanyaan itu kalau yang ibu baca memang itu ya sudah berarti tahu dari segi garis besar. Garis besar biasanya terkumpul dalam judul. Nah jadi kalau dia sudah tahu secara umum tadi ini sholawat pada Nabi. Kemudian di sana ada disebutkan ahli badar. Ini namanya sholawat pada Nabi dan di dalamnya bertawasul kepada ahli badar. Itu cukup. Jadi yang dimaksud garis besar itu seperti itu. Bukan detail-detail kalimat, perlafat, artinya apa itu enggak. Tapi sebaiknya tahu. Karena dengan kita tahu secara detail makna, itu akan lebih tadabbur nanti. Lebih nanti akan memahami isi, ketika faham akan lebih mudah untuk sungguh-sungguh. Termasuk doa. Kan lebih mudah, makanya kita doa dengan bahasa Indonesia kan dibanding bahasa Arab. Ini bahasa doa di luar sholat ya. Kalau dalam sholat ya harus bahasa Arab. Nah, dengan doa tadi ketika tahu makna lebih mudah menangis. Ketika ada yang mau kita minta lebih mudah merengek pada Allah. Kenapa? Tahu makna. Tapi kalau nggak tahu makna, walaupun isinya mungkin doanya dari Nabi, nggak tahu makna ya kadang itu malah tidak tadabbur, tidak bisa memikirkan apa isinya sehingga tidak sungguh-sungguh dalam doa di dalam zikir. Nah, yang lebih baik tentu doa dari Nabi dia faham maknanya. Nah itu pentingnya diantaranya doa berjamaah yaitu juga kita kan bukan ulama, maka ketika ada orang yang faham arti doa biasanya dari nada mereka saja para ulama doa itu kita bisa faham kadang. Karena nada itu kan ada titik, koma. Nah itu dari doa seperti itu diamini, maka nanti itu pun juga orang-orang yang mengamini bisa mendapatkan hasil doa yang sama. Demikian mungkin itu yang bisa kita bahas Bapak Ibu pada pagi hari ini, beberapa pembahasan dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Semoga kita bisa ambil faedah, kita niat amal dan sampaikan pada saudara-saudara kita lainnya. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.